Maka kesimpulannya LP lebih kecil dari LB, lebih kecil dari LR. Ini masuk ke zone 2. Zone 2, rumusnya, rumus kapasitas momen untuk zona 2. Ini ada LTB ya, untuk zona 2 itu lateral torsional buckling. Rumus kapasitas momen untuk zona 2 Mn sama dengan CB dalam kurung MP min 0,7 dikali FY dikali SX kali LB min LP per LR min LP. Tutup kurung kecil sama dengan MP. Seperti ini. Nah, berarti kita harus tahu nilai MP, kita harus tahu nilai CB-nya. Kalau ini kita udah ketahui semua, nilai FY, SX itu ada di tabel, LP sama LB sama LR itu ada di sini, kita udah hitung. Berarti kita perlu tahu nilai MP-nya dulu, di mana MP itu sama dengan FY dikali ZX, sama dengan 250 dikali ZX-nya. Tadi ZX-nya sama dengan 128 5952. Oke, saya hitung dulu. 250 dikali 128 5952 ini ya, 321 488 000. Ini adalah nilai MP-nya. Nah, untuk menghitung nilai CB itu rumusnya adalah 12,5 dikali Mmax dibagi 2,5 dikali Mmax dikali ditambah 3 dikali MA ditambah 4 dikali MB ditambah 3 dikali MC. Nah, saya sekalian akan menjelaskan gimana caranya mendapatkan nilai CB. Oke, ini adalah nilai diagram momen saya. Ini saya berada di, saya kan kemarin udah bilang untuk diagram momennya, untuk menghitung nilai CB, abaikan saja dulu momen berat sendirinya supaya tidak terlalu sulit. Nah, di sini kan kalau misalnya kita mengabaikan berat sendirinya, karena beban yang dominan itu adalah beban live load-nya. Beban yang dari load-nya itu nggak terlalu dominan, cuma 5, sementara live load-nya sampai 244. Jadi kita di sini diambil di 244, saya lupa. Oke, 244,8. Panjang dari sini sampai sini itu adalah 3,6. Sampai sini ini 1,8. 1,8. Nilai MB itu berada di sini. Ini MB. Nilai MC itu berada di sini, nilai MC. Momen maksimum juga ada di nilai sini. Berarti yang perlu kita hitung hanyalah nilai MA yang posisinya di sini. Gimana cara menghitung nilai MA? Cara menghitung nilai MA itu kita menggunakan persamaan segitiga aja. Kalau misalnya dia tinggi terhadap alasnya, kita bandingkan dengan tinggi terhadap alasnya, segitiga besar terhadap segitiga kecil. Jadi kalau misalnya ini tingginya 1,8, alasnya 244,8, maka yang ini tingginya adalah 0,9. Dengan ini tinggi 0,9, maka MA adalah setengahnya MB. Jadi MA sama dengan 244,8 dibagi 2 sama dengan 122,4. Seperti itu nilai MA-nya. Kita masukin ke rumus CB, Mmax-nya 12,5 dikali 244,8. Kita bagi dengan 2,5 dikali 244,8. Sorry, kurang panjang. Ditambah 3 dikali MA 122,4 ditambah 4 dikali 244,8 ditambah 3 dikali 244,8. Maka setelah dihitung nilai CB-nya adalah 1,14. Berarti ini akan masuk ke sini. MP-nya kita sudah tahu nilainya. Maka semuanya ini saya masukkan rumus ke MN. Saya tarik ke atas ya. MN sama dengan CB-nya 1,14 dikali MP-nya. Ini saya tulis aja dia di 3,9.
dikali 10 pangkat 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu MP-nya min 3,215 dikali 10 pangkat 8 dikurangin 0,7 dikali 250 dikali SX nya 119 kali 10 pangkat 4, oke, dikali LB nya 3600 dikurangin LP nya 2260,03 dibagi 6689,25 min 2260,03. Oke, kita hitung. MN sama dengan, oke, setelah dihitung nilai MN diperoleh di 327,442 379,1. Kita bandingkan dia harus lebih kecil dari MP. MP saya 321,488,000. Maka kalau misalnya terjadi seperti ini diperhatikannya, ini 327, ini 321, kita ambil yang batas atas atau MP-nya. Maka nilai PMN sama dengan 0,9 dikali 321,488,000 sama dengan 321,488,000 dikali 0,9. 289 339 200 Newton milimeter. Tadi nilai MU-nya sama dengan di sini ya, 249,93, di mana MU sama dengan 249,93 kN lebih kecil dari PMN yang sama dengan 289,34 kN. Berarti oke. Tapi berikutnya ada dua pengecekan yang harus kita kerjakan. Yang pertama itu adalah cek geser. Yang kedua nanti cek defleksinya. Kita cek gesernya dulu. Untuk pengecekan geser, untuk cek geser kita akan membandingkan nilai gaya lintang yang terjadi posisi maksimum terhadap kapasitas geser. Untuk VU-nya itu kita bisa dapat dari nilai reaksi perletakan. Nilai reaksi perletakan, tadi kita punya beban hidup 85 ada di dua tempat simetris. Berarti otomatis dia kebagi dua sama rata. Tapi kita kalikan dia dengan 1,6 dikali 85. Ini adalah reaksi perletakan untuk yang beban hidup. Kalau misalnya beban merata, reaksi perletakannya kan QU dikali L dibagi 2 gitu ya. Berarti kita menghitung ini di 1,2 dikali 0,66 dikali L 7,2 dibagi 2. Seperti itu. Oke, saya hitung yang depan dulu. 1,2 dikali 0,66 dikali 7,2 dibagi 2. Ya, langsung saya tambahin ya, ditambah 1,6 dikali 85. Ya, 138,85. 138,85 kilonewton. Ini menghitung reaksi peletakan ya. Yo, ini kan untuk beban merata, ini untuk dua buah beban terpusat simetris. Bisa dilihat pelan-pelan. Kalau mau ditanyain silahkan ditanyain. Untuk PVN itu rumusnya adalah Pi dikali 0,6 dikali FY dikali AW dikali CV. Nah, untuk menentukan nilai Pi sama CV-nya, sebentar ini, nanti takut kebalik-balik. Untuk menentukan nilai Pi sama CV-nya, kita harus membandingkan H per TW terhadap 2,24 dikali akar E per FY. Oke, kita hitung. H per TW-nya tadi kita udah punya pas mengecek kekompakan. Nilai H per TW kita 46,75. Kita bandingkan sama ini 2,24 dikali akar 2 dikali 10 pangkat 5 per 250 sama dengan 2,24 dikali 2 dikali 10 pangkat 5 dibagi 250. Oke, dia di 63,33
1,36. Karena dia lebih kecil, dicek lagi yang materi yang saya dikasih kalau geser. Kalau H per TW-nya lebih kecil dari 2,24 akar E per FY, maka nilai CV sama dengan 1, nilai Pi sama dengan 1. Dari sini, tambah atas. Oke. Dari sini tadi, maka rumus PVN itu sama dengan Pi-nya 1 dikali 0,6 dikali FY 250 dikali AW itu adalah tinggi penampang dikali sama TW-nya. Tinggi penampang kita 400 dikali TW-nya 8 dikali CV-nya 1. Setelah dihitung, nilai PVN-nya itu sama dengan 480.000. 480.000 kilonewton. Ini newton. Sorry, saya salah. Dibulatkan menjadi 480 kilonewton. Maka VU saya tadi sama dengan 138,85 kilonewton, lebih kecil dari PVN sama dengan 480 kilonewton. Berarti dia oke terhadap geser. Ya. Lanjut ke defleksi. Cek defleksi. Untuk pengecekan defleksi, kemarin saya ngasih rumus ya untuk defleksi akibat beban hidup yang ada 2 titik. Defleksi LL-nya itu sama dengan rumusnya kemarin saya kasih P dikali A dibagi 24 EI kali 3L pangkat 2 min 4A pangkat 2. A-nya itu adalah jarak beban hidup ke ujung, karena bebannya simetris ya, kanan kiri. Berarti ini saya input aja. P-nya kan 85. Nggak boleh dikalikan faktor beban kalau misalnya hitung defleksi ya, diingat-ingat. 85 dikali A-nya, 85 itu kilonewton, saya rubah jadi newton dulu, kali 10 pangkat 3, dikali A-nya 1800, dibagi 24 dikali E, 2 dikali 10 pangkat 5, I-nya, saya lihat di tabel, dia adalah 237. 237 dikali 10 pangkat 6, dikali 3 dikali 7.200 kuadrat min 4 dikali 1.800 pangkat 2. Setelah saya hitung, nilai defleksi akibat live load-nya itu sama dengan 19,17 mm. Untuk dead load, defleksi dead load-nya karena dia beban merata, rumusnya adalah 5/384 dikali Q L pangkat 4 per EI. Oke. Ini saya masukin angkanya 5/384 dikali Q-nya 0,66 dikali L-nya 7.200. Sorry, Q-nya karena kilonewton per meter dirubah jadi newton per milimeter sama aja ya, Q-nya sama-sama 0,66. Pangkat 4 dibagi 2 dikali 10 pangkat 5 dikali 237 dikali 10 pangkat 6. Setelah dihitung, nilai QDL-nya sama dengan 0,49 mm. Jadi defleksi totalnya, defleksi sama dengan 19,17 ditambah 0,49 sama dengan 19,66 mm. Defleksi izin yang diizinkan adalah di soal saya memberi nilainya. Oke. Defleksi izin untuk LL sama dengan L per 240 sama dengan 7.200 dibagi 240 sama dengan 30 ya. 30 lebih besar dari ini ya, karena ini defleksi izin untuk LL lebih besar dari 19,17 mm. Berarti dia oke. Karena prasyarat yang saya kasih di situ adalah defleksi akibat beban hidup aja,
Jadi defleksi akibat beban totalnya kalau mau dibandingkan bisa buka di seguinya. Biasanya dia di defleksi total itu di L per 360, di 7200 dibagi 360. Coba kita bagi 20 ya. 20 masih lebih besar dari defleksi total kita yang 19,66. Berarti dia oke. Berarti dimensi yang digunakan dimensi 400 kali 200 kali 8 kali 13 dapat digunakan. Oke, seperti ini solusinya. Terima kasih perhatiannya teman-teman.